Hai guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan soal dan jawaban UTS saya kemarin. Jadi kemarin itu baru saja UTS pada mata kuliah akuntansi manajemen kedua. Jadi sebelum penjelasan, mari biarkan saya perkenalkan diri. Jadi nama saya Ferentina dengan NPM 1842067. Jadi soal yang pertama itu tentang activity based supplier costing. Jadi Pom Company ini dia merupakan perusahaan yang mereplace dan merepair kaca jendela. Jadi di kaca jendela ini dia punya dua merek. Yang pertama itu Xiao Glass dan yang kedua Apple Glass. Jadi dia punya kaca itu punya dua tipe. Jadi yang pertama itu dia ada windows, kita bakal tengok sebagai side. Kemudian yang kedua itu windshield, jadi itu WS. Terus kita dapat informasi activity cost sama supplier datanya. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Jadi yang pertama itu disuruh hitung activity rates-nya. Jadi karena di activity cost ini diketahui ada adverse buying dan surplus returns, berarti kita harus cari kedua rate tersebut. Jadi yang pertama itu adverse buying rate. Jadi adverse buying rate ini kita tinggal 450.000 dari cost-nya, kemudian dibagi dengan jumlah insufficient units-nya. Jadi 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000. Kemudian nanti akan kita dapat 155,2 per adverse purchase-nya. Kemudian kita juga harus cari supplier returns rate-nya. Jadi 115.000 ini dibagi dengan total return units. Kemudian kita dapat 83,3 per return. Kemudian soal berikutnya kita disuruh hitung total unit purchasing cost-nya. Jadi di sini itu kita akan hitung kedua merek tersebut. Jadi yang pertama itu adverse buying-nya itu kita kalikan dengan insufficient units-nya sesuai dengan tipe dan mereknya. Kemudian supplier returns-nya kita kalikan dengan return units-nya sesuai dengan tipe dan mereknya juga. Kemudian kita tambahkan adverse buying-nya dan supplier returns-nya. Kemudian kita dapat total cost. Habis itu kita bagi total cost ini dengan units purchase. Jadi unit purchase ini diketahui juga di soal. Jadi yang saya ambil contoh yang Xiao Glass yang side itu unit purchase-nya kan 15.000 dan total cost-nya 72.339. Jadi setelah saya bagi total cost dengan unit purchase ini, saya mendapatkan unit cost sebesar 4,8. Kemudian saya tambah dengan unit purchase cost. Unit purchase cost-nya itu yang ada di soal unit purchase price. Jadi yang saat ini kan $47. Jadi 47 ditambah $4,8 kita dapat total unit supplier cost-nya. Kemudian yang ketiga itu kenapa kita membutuhkan value chain analysis. Jadi disuruh kan harus link dengan strategic cost management. Jadi strategic cost management itu kan seorang manajer yang harus membentuk sebuah strategi untuk menurunkan biayanya sebanyak mungkin. Jadi harus minimalisirkan dia punya biaya. Kenapa kita butuh value chain analysis? Jadi value chain analysis itu strategi untuk analisis setiap kegiatan atau activities dalam perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan competitive advantage. Jadi dari value chain analysis ini manajer dapat memantau dan memutuskan proses mana yang lebih efisien dan efektif sehingga mereka nggak keluar biaya yang lebih banyak lagi. Jadi kalau udah dianalisis dari value chain ini kan berarti mereka bisa memplanning sebuah strategic cost yang lebih baik lagi karena sudah dianalisiskan. Kemudian soal selanjutnya adalah productivity measurement. Jadi pada productivity measurement yang ini perusahaannya itu sudah beberapa tahun punya profit yang anjlok. Itu dikarenakan dia punya dua input yang major. Jadi si material sama labornya ini biayanya meningkat banyak, jadi itu nggak baik karena dia akan keluarkan lebih banyak uang daripada profitnya. Jadi diberi data lagi karena dia mau nge-leasing beberapa mesin dengan tipe yang berbeda selama setahun untuk trial. Jadi ada dikasih data tentang existing mesinnya, terus mesin A dan mesin B. Jadi soal yang pertama itu disuruh hitung productivity ratios-nya untuk tiap mesin. Jadi yang pertama kita hitung productivity ratio-nya untuk yang existing mesin. Jadi materials productivity ratio-nya itu output dibagi input.
outputnya itu output yang produced and sold, kemudian dibagi dengan input. Misal karena kita mau hitung materials, berarti kita bagi dengan input si materials use. Jadi 300.000 dibagi 600.000, kemudian dapat 0,5. Setelah itu yang labor productivity ratio-nya itu dengan output yang sama 300.000, kemudian dibagi dengan labor use 150.000, kita dapat 2. Sama juga dengan caranya dengan mesin A dan mesin B. Kemudian dapat kita lihat kalau mesin A itu materials productivity ratio-nya itu 0,6, di mana itu lebih tinggi daripada existing mesin. Kemudian yang kedua labor-nya itu 2,4, juga lebih tinggi daripada existing mesin. Berarti kita dapat lihat kalau mesin A ini sangat bagus. Kemudian kita bandingkan dengan mesin B yang materialsnya itu 0,5, itu sama kayak existing mesinnya. Kemudian yang labornya itu 1,75, di mana itu lebih rendah daripada existing mesin punya labor. Jadi dapat kita simpulkan kalau mesin A itu lebih baik daripada kita leasing mesin B lagi. Kemudian yang kedua itu kita harus calculate dia punya impact of each machine to the profit. Jadi impactnya itu begini. Mesin A kita hitungnya itu dengan cara pada buat sebuah tabel. Jadi labor PQ itu dia menghitung outputnya dikalikan dengan ratio tadi. Jadi yang pada labor itu kan tadi outputnya itu 360.000 kalau untuk mesin A. Kemudian kita bagi dengan productivity ratio-nya di existing mesin. Jadi 360.000 dibagi 2. Kemudian kita dapat 180.000. Kemudian yang pada materials juga sama. Jadi pakai materials mesin A yang output 360.000, kita bagi lagi dengan materials ratio pada existing mesin yaitu 0,5. Jadi kita dapat 720.000. Kemudian isi pada kolom kedua PQ kali P. PQ kali P itu PQ dikali dengan unit price-nya. Jadi diketahui kalau yang labor itu kan mesin A kali price-nya 15. Berarti 180.000 tadi dikali 15. Kemudian sama aja juga materialsnya itu 720.000 dikali 22. Habis itu pada kolom selanjutnya kita mengisi dengan actual quantity. Actual quantity itu jumlah yang dia beneran kepake labor sama materialsnya yang used. Baru kita kalikan juga dengan unit price tadi. Setelah itu pada kolom yang terakhir kita kurang yang PQ kali P dikurangin AQ kali P. Jadi kolom kedua dan keempat itu dikurang aja. Kita dapat 2,7 juta itu dikurangin 2,250.000, itu mendapat 450.000. 450.000 ini kita sebut dengan labor productivity change. Kemudian yang kedua materials itu kita dapat 2.640.000, itu namanya materials productivity change. Setelah kita jumlahin kedua productivity change ini, kita dapat 3.090.000. 3.090.000 ini berarti dia punya profit. Dia profitnya meningkat sebanyak 3.090.000. Kemudian pada mesin B caranya dengan sama, kita dapat labor productivity change yaitu minus 325.000 dan materials productivity change yaitu 0. Berarti kita dapat profitnya itu jadi minus 325.000, di mana ini membuktikan kalau mesin B itu menurunkan profitnya sebanyak 325.000. Jadi kalau misalnya kita total profit dari semua mesin ini, kita dapat meningkatkan profit sebesar 2.765.000 aja. Karena tadi yang mesin B itu menurunkan profitnya. Jadi untuk soal ketiga itu theory of constraints. Jadi Healthyco ini produksi dua jenis herbal mix yaitu Immune Boost dan Mentagrowth. Jadi dapat kita ketahui for the coming period itu 640.000 mesin hours dan 480.000 labor hours yang tersedia. Jadi ini adalah informasi yang dapat kita gunakan untuk jawabannya nanti. Yang pertama itu determine the units of each product that should be produced in order to maximize profits. What is the total contribution margin earned by this optimal mix? Jadi kita harus menggunakan persamaan untuk mengerjakan ini. Jadi kita anggap X itu Immune Boost, kemudian yang Y itu Mentagrowth. Jadi tadi dapat kita lihat the company can sell no more than 400,000 bottles. Jadi itu X kurang dari atau sama dengan
400.000, kemudian Y kurang dari atau sama dengan 480.000. Baru kita dapat lagi persamaan yang ketiga, itu dari mesin hours. Jadi tadi dikatakan Imumbus itu menggunakan 1,6 dan Metagrow menggunakan 0,8 mesin hour. Jadi kita masukkan lagi ke persamaannya 1,6x ditambah 0,8y. Itu kurang dari atau sama dengan 640.000 mesin hours yang diketahui for the coming period yang tersedia. Kemudian persamaan yang keempat adalah direct labor. Jadi tadi diketahui kalau Imumbus menggunakan 1 dan Metagrow menggunakan 2. Berarti persamaannya 1x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan tadi labor hoursnya kita ketahui 480.000. Berarti kurang dari atau sama dengan 480.000. Maka kita dapat 4 persamaan. Setelah kita dapat 4 persamaan ini, kita harus menggunakan salah satu persamaan untuk disubstitusikan dari persamaan 3 atau 4. Jadi saya pilih yang persamaan ketiga. Jadi 1,6x tambah 0,8y sama dengan 640.000. Saya mau cari Y itu sama dengan berapa. Jadi sebelumnya saya bagi dulu dengan 0,8 supaya angka depannya lebih cantik. Jadi setelah dibagi 0,8, kita dapat 2x tambah Y sama dengan 800.000. Kemudian Y sama dengan 800.000 dikurang 2x. Setelah saya mendapatkan persamaan Y ini, saya masukkan persamaan ini ke persamaan yang keempat tadi, yang X tambah 2Y sama dengan 480.000. Y-nya tinggal diganti 800.000 kurang 2X. Jadi X tambah 2 kali 800.000 kurang 2X sama dengan 480.000. Kemudian saya dapat hasilnya X sama dengan 373.333. Kemudian dari X yang udah didapatkan ini, kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi kita dapat yang baru itu. Y sama dengan 800.000 kurang 2X. X-nya diganti dengan 373.333. Kemudian kita dapat hasilnya Y itu sama dengan 53.334. Kemudian kita cari contribution marginnya. Jadi yang X tadi 373.333 itu units untuk Imumbus dan 53.334 itu untuk Metagrow. Kemudian kita cari salesnya. Salesnya itu 373.333 units tadi dikali dengan selling price yang ada di soal. Kemudian variable cost-nya juga yang di soal dikalikan dengan units tadi. Begitu juga ordering cost, handling cost, material cost. Setelah kita dapat semuanya, kita cari contribution margin-nya dengan cara sales dikurangin semua cost yang ada. Jadi kita dapat untuk Imumbus itu 597.333 dan Metagrow itu contribution margin-nya itu 64.001. Terus kita cari lagi untuk per unitnya. Per unitnya kita tinggal bagi contribution margin tadi dibagi dengan units. Setelah dibagi, Imumbus mendapatkan 1,6 dan Metagrow mendapatkan 1,2 contribution margin per unitnya. Kemudian yang kedua kita disuruh menggambar grafiknya, grafik dengan diagram Cartesius. Jadi pada grafiknya ini kita menggunakan 4 persamaan tadi. Yang pertama, X lebih kecil atau sama dengan 400.000. Berarti kita tinggal gambar pada bagian X-nya itu di saat Y-nya 0, X-nya 400.000. Kita gambar lurus ke atas, vertikal. Kemudian yang kedua itu Y lebih kecil atau sama dengan 480.000. Berarti kita anggap X-nya itu 0, Y-nya kita gambar horizontal ke kanan pada tingkat 480.000. Setelah itu kita tengok pada persamaan yang ketiga. Yang ketiga itu 1,6x tambah 0,8y lebih kecil atau sama dengan 640.000. Jadi pertama kita anggap dulu titik x-nya itu 0. Ketika x-nya 0, maka y kita dapatkan, ketika x-nya 0 kita dapatkan yang y-nya itu jadi 800.000. Kemudian saat y-nya yang 0, X-nya kita dapatkan 400.000. Berarti titiknya itu ada 2. Yang pertama itu 0,800.000 dan yang kedua itu 400.000,0. Tinggal gambar kedua titik tersebut. Baru yang persamaan keempat, X tambah 2Y lebih kurang dari atau sama dengan 480.000.
Jadi yang X ini kita anggap 0, maka Y-nya kita dapat 240.000. Kemudian pada saat Y-nya 0, kita dapat X-nya itu 480.000. Berarti kita mendapatkan dua titik juga. Yang pertama adalah 0,240.000 dan yang kedua adalah 480.000, 0. Jadi tinggal gambar ke diagram kartesiusnya, maka jadilah beberapa garis ini. Kemudian setelah digambar, kita harus lihat karena semua tandanya itu kurang dari atau sama dengan, maka gambar arsiran grafiknya itu harus di sebelah kiri karena dia lebih kecil, bukan lebih besar. Maka dapatlah daerah arsiran tersebut. Kemudian kita lanjut lagi ke soal inventory management. Jadi yang pertama itu Delfina. Delfina itu menggunakan 80.000 pounds of sugar each year. The cost of placing an order is $15 and cost of carrying 1 pound is $1.5. Yang pertama itu calculate the EOQ. Jadi EOQ itu kita cari dengan cara EOQ sama dengan akar 2 kali demand kali placing cost-nya per carrying cost. Jadi kita dapat dari soal itu placing cost-nya itu $15 dan kita dapat carrying cost-nya $1,5 dan demand-nya itu 80.000. Jadi tinggal masukin angkanya, kita dapat 1,6 juta. Kemudian kita akarkan, maka kita akan mendapat hasilnya 1264,9, dimana kita bulatkan jadi 1265. Kemudian yang kedua itu calculate the carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Jadi yang pertama carrying cost itu kita cari dengan cara carrying cost-nya dikali dengan EOQ tadi, terus kita bagi 2, maka hasilnya itu 948,8, kita bulatkan menjadi 949. Kemudian ordering cost itu kita menggunakan ordering cost tadi yang dari soal, kemudian kita kali dengan demand dan dibagi dengan EOQ, maka kita dapat 948,6, kita bulatkan menjadi 949. Kemudian total cost-nya itu carrying cost dan ordering cost-nya itu dijumlahkan menjadi 1898. Berapa reorder point-nya? Berarti kita tinggal cari reorder point-nya itu average rate of usage-nya itu dikali lead time. Dia langsung kali aja dari soal itu, dapatnya 1750. Kemudian yang keempat itu explain the difference between JIT, just in time, dan traditional inventory. Jadi pada just in time itu secara singkat kita tahu kalau mereka itu sangat mengecilkan, meminimalisirkan biaya-biaya atau mengwastekan sumber daya yang mereka ada. Jadi perbedaannya itu kalau pada JIT itu dia itu sama sekali tidak menyimpan inventory seperti traditional inventory. Kalau traditional inventory itu dia membeli inventory kemudian dia simpan ke dalam gudang. Kalau bagi JIT itu gudang dan waktu untuk disortir barang-barangnya saat mau masuk ke gudang itu sangat memboroskan waktu dan sumber daya manusia. Karena bagi JIT itu, pada sistem JIT itu kalau gudang itu tidak digunakan untuk simpan inventory, mereka bisa gunakan untuk perluas pabriknya sehingga produksinya bisa lebih banyak lagi, dan sumber daya manusia juga bisa digunakan untuk memproduksi, bukan untuk menyortir atau menyimpan barang. Jadi pada traditional inventory itu tetap menggunakan gudang, tetap mensimpan barang, sedangkan JIT itu enggak, bagi JIT itu sangat memboroskan. Kemudian pada soal terakhir itu Mimi Corporation. Jadi dia itu producer of cell phone. Kemudian dia itu cuma bantu service gitu. Jadi annual demands-nya itu 35.000. Kemudian units of each time, jadi 600 units ini. Cost of placing-nya itu $30 untuk per order. Kemudian carrying cost-nya itu $4 per unit. Jadi yang pertama calculate the EOQ. EOQ itu dengan cara yang tadi, tinggal demand-nya diganti jadi 35.000 dan placing cost-nya itu jadi 30. Kemudian dibagi dengan carrying cost-nya itu $4. Jadi kita dapat 525.000, kita akarkan lagi, kemudian kita dapat 724,6. Kita bulatkan menjadi 725. Jadi yang kedua itu
calculate the total cost. Jadi cari lagi carrying cost dengan rumus yang tadi, hanya diganti angkanya, jadi demand-nya jadi 35.000. Kemudian dia punya placing orders cost-nya itu jadi $30 dan carrying cost-nya jadi $4. Jadi kita dapat carrying cost-nya 1.450 dan ordering cost-nya kita dapat 1.448. Total cost-nya menjadi 2.898. Jadi inilah semua penjelasan saya tentang soal dan jawaban UTS saya kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you.